Tuhan mau menyertai engkau. Seperti judul, Tuhan mau menyertai pelayanan ini. Tuhan mau menyertai GKI Sola Gracia. Amin. Saya sudah siapkan, yaitu dalam Keluaran 18. Kalau minggu yang lalu saudara ingat, yaitu Keluaran 17. Kenapa perurutan sekarang Keluaran 18? Karena memang saya mau sampaikan di Keluaran 17 kemarin yang kita sudah belajar, yaitu Tuhanlah panji-panjiku. Nah, di situ yaitu Musa memuji Tuhan bahwa dia membangun mezbah, dan di mezbah itu dia mengatakan Tuhanlah panji-panjiku. Dan hari ini saya mengajar dengan Keluaran 18. Saya tidak baca ulang saudara, karena saya dan saudara kita semua sudah membacanya secara komplit, secara lengkap, utuh satu perikop ini. Ya, Bapak Ibu saudara kekasih, masih dengan tema yang seperti yang sudah saudara baca di baliho, Allah akan menyertai engkau. Perkataan siapakah ini? Kalau kita simak, ya, kalau saudara simak pembacaan tadi, Allah akan menyertai engkau. Allah akan menyertai engkau. Itu adalah kalimat dari mertuanya Musa. Siapakah dia? Yaitu Yitro. Dalam perikop di sebelahnya, ya, saudara, perikop pertama pasal 18 ayat 1 itu ada nama Yitro. Yitro itu adalah mertuanya, bapak mertuanya Musa. Nah, ini adalah perkataan mertuanya. Perkataan mertua Musa kepada menantunya, ya, Yitro. Dia peduli dengan menantunya. Dia lihat, oh, kamu tidak sanggup, kamu lelah. Dalam bacaan kita mungkin lebih luas lagi, kamu akan capek, kamu akan lelah, kamu tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang berat ini. Itu kata mertuanya, ya. Karena dia melihat, ya, Musa semenjak dia keluar dari Mesir, ada berapa saudara, 600-an ribu lebih. Kalau kita lihat dari Keluaran, 600-an ribu itu orang dewasa. Belum lagi kalau kalikan 3 saja, ya. Ini tidak ada dalam Alkitab. Kalau kita kalikan 3, ya, suami, istri, anak, sudah berapa? 1,8, 1.800.000. Saya percaya bukan hanya 600-an ribu, tetapi ada banyak lebih dari itu. Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nah, lalu Yitro bilang, kamu akan capek, kamu lelah, kamu tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang berat ini. Ya, kamu tidak akan sanggup, dikatakan bacaan kita tadi saudara. Nah, kemudian dia bilang, Allah akan menyertai engkau. Pernyataan Yitro, Allah akan menyertaimu. Bagaimana caranya? Ada cara-caranya. Selain Yitro bilang sama menantunya, Allah akan menyertaimu, ada cara-caranya, ada tekniknya, ada rahasia-rahasia yang perlu, yaitu yang perlu Musa lakukan. Saudara, kita jangan remehkan mertua, saudara. Khususnya dalam perikop ini, Musa tidak remehkan mertuanya. Dia bergabung, dia sudah bersama dengan mertuanya 40 tahun. 40 tahun dia ada di istana Firaun. 40 tahun berikutnya dia ada di tempat mertuanya. 40 tahun berikutnya dia ada di padang gurun, saudara. Saudara, sebelum kita pelayanan, kita dibentuk. Sebelum Musa pelayanan 40 tahun membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, dia dibentuk 40 tahun ada di istana Firaun. Musa itu orang cerdas, pintar, saudara. Cuma dia agak pendiam, ya. Dia lemah, dia lembut. Tidak ada seorang pun yang ditemukan selembut Musa. Dan setelah dia dididik, dibina di istana Firaun, belajar pasti, dia menikah. Tapi ya belum menikah, dia membunuh orang Mesir. Orang Mesir dilaporkan dan kemudian Musa lari. Setelah lari ketemulah sama Zipora, yaitu istrinya, anak dari Yitro. 40 tahun di tempat Musa, tempat mertua. Dan saya percaya mertua juga ada maksudnya ketika mengajar, mendidik anak menantunya. Dan tidak terkecuali Yitro. Allah akan menyertai engkau.
Beruntung punya mertua yang mengarahkan, membimbing, mengajar. Ya. Tapi jangan juga kita bilang, oh mertuaku tidak seperti Yitro. Jangan juga kita bilang seperti itu ya. Nah, Yitro memotivasi menantunya. Apa yang dia motivasi? Yaitu Allah akan menyertai kau, dan ada yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Ayat 20 dikatakan, Musa perlu mengajarkan ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan yang pasti adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu apa, saudara? Ketetapan Tuhan itu adalah untuk mengendalikan, memimpin orang Israel dalam kerohanian mereka. Nah, saudara, ketetapan Tuhan juga perlu saya dan saudara ikuti. Kita tidak ada Musa-Musa saat ini, saudara. Musa-Musa saat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan apa yang kita perlu lakukan, apa yang ditetapkan dalam firman Tuhan, diajarkan dari generasi ke generasi, dari generasi satu ke generasi berikutnya. Ya, kemarin kami bincang-bincang, saudara. Bincang-bincang kalau dulu ada orang beri perpuluhan pakai padi. Kemarin ya, sambil kerja bakti bincang-bincang. Padinya ada yang berapa gantang begitu, perpuluhan padi. Kalau dapat 500 ya 50 lah, 50 gantang. Ya, dulu masyarakat dulu, orang tua dulu, dan saya juga ya pernah ikut itu, saudara, pernah melihat dan merasakan. Nah, itu ketetapan Tuhan. Perpuluhan itu ketetapan dalam firman Tuhan, dan sampai saat ini tidak pernah dibatalkan. Sampai saat ini tidak pernah, oh itu tidak berlaku lagi. Tidak pernah, saudara. Tidak ada firman Tuhan yang membatalkan perpuluhan. Ada yang orang bilang, ya kan semua sudah ditanggung oleh Yesus. Yesus sudah tidak berlaku lagi perpuluhan. Saudara coba teliti, Yesus pernah khotbah tentang perpuluhan. Ada yang memberi perpuluhan, ada manis, jintan, itu bicara perpuluhan, saudara, barang-barang. Saat ini saudara masih ada, sampai Tuhan masih ada. Perpuluhan itu tidak dibatalkan. Itu peraturan Tuhan, itu ketetapan Tuhan. Bukan ketetapan organisasi, bukan ketetapan lembaga, bukan ketetapan hamba Tuhan, tetapi itu merupakan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk saya dan saudara lakukan. Saudara, di tempat ini firman Tuhan juga mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, ada orang yang tidak mau dengar khotbah perpuluhan, saudara. Nah, Allah menyertai engkau. Ya, ketetapan Tuhan itu termasuk perpuluhan. Ketetapan Tuhan termasuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, itu ketetapan Tuhan. Di tempat ini, saudara, Musa, saya dan saudara juga sebagai orang Israel rohani, Tuhan mau kita untuk melakukan ketetapan-ketetapan. Itu bicara tentang pengajaran yang Yitro perintahkan kepada menantunya untuk mengajarkan. Ayat 20 ya, saya akan baca ulang. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka. Yitro bilang, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka. Artinya pengajaran itu harus. Pengajaran ketetapan-ketetapan firman Tuhan itu harus. Ya, jangan kita pikir, ya itu tidak penting, itu tidak ada lagi. Perpuluhan tidak ada lagi, sudah ditanggung oleh Yesus. Itu bukan, saudara. Tetapi ada juga pemahaman teologi seperti itu, saudara. Perpuluhan itu tidak ada lagi, sudah ditanggung semua oleh pengorbanan Yesus Kristus. Itu keliru, saudara. Nah, haruslah engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan sampai saat ini. Ketika engkau flashback ke belakang, engkau mungkin sekolah minggu, engkau mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu engkau pernah mendengarkan khotbah persepuluhan, saudara. Dan sampai hari ini, sampai Tuhan datang, itu pasti tetap ada dan tidak akan pernah batal, saudara. Haruslah engkau menyampaikan, haruslah engkau mengajarkannya. Siapapun hamba Tuhan. Ya, ada hamba Tuhan yang tidak berani khotbah pada sepuluhan, saudara. Ada yang tidak berani. Nah, haruslah engkau mengajarkan ketetapan-ketetapannya. Nah,
Apa yang harus diajarkan? Yaitu jalan yang harus dilalui, pekerjaan yang harus dilakukan. Saudara, ada banyak jalan yang perlu kita lalui bersama Tuhan. Yang pasti, jalan yang Tuhan mau adalah jalan seperti yang Dia tuntun. Jalan yang Tuhan mau adalah jalan sesuai dengan kehendaknya, rencananya. Pekerjaan yang Dia mau adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Pasti itu, saudara. Wah, Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan mau untuk saya dan saudara melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Tuhan mau saya dan saudara menjalani jalan yang Tuhan inginkan, yaitu jalannya Tuhan. Ya, jalannya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara melakukannya. Kemudian yang kedua, ya, yang diperintahkan untuk menantunya Musa. Ya, Musa memilih orang-orang yang tepat. Musa memilih orang-orang yang tepat. Ayat 21, saya akan baca. Saudara simak pembacaan, saya akan baca. Di samping itu, ya, di samping itu artinya yang lain-lain, masih ada yang lain maksudnya. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Tempatkanlah. Ya, Yitro bilang, pilihlah. Pilihlah itu dalam versi lain ya. Bahasa Yitro bilang, carilah. Tetapi dalam bahasa lain dikatakan, apa dikatakan ayat 21, yaitu you shall select, pilih. Kamu akan memilih, kamu harus memilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, di tempat ini, ya, saya dan saudara pasti orang yang cakap semua, amin. Nah, amin. Di tempat ini saudara, kita semua adalah orang yang cakap. Artinya orang yang punya kemampuan. Ditandai dengan apa? Takut akan Tuhan. Perintahkan oleh mertuanya, pilihlah, carilah. Tetapi lebih tepatnya, pilihlah orang-orang. Seperti apa? Orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang saudara takut akan Allah. Kemudian orang-orang yang tidak mengejar suap. Suap dalam bahasa lain juga tamak. Suap dalam bahasa lain covetousness, yaitu tamak. Orang yang tamak itu saudara, jangan berharap dipilih oleh Musa. Pasti Musa memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih oleh Tuhan Yesus, saya dan saudara, mari siapkan diri saya dan saudara untuk kita melayani Tuhan. Siapapun saudara, mari kita seperti Musa memilih orang-orang yang tepat pada tempatnya. Ya, tempatkanlah mereka. Nah, saudara, mari kita siap ditempatkan dimanapun. Kita siap ditempatkan dengan posisi apapun dalam pelayanan. Atau mungkin kita berpikir, oh saya hendak dipilih menjadi yang baik, yang posisinya, levelnya yang baik. Saya hanya dipilih posisi yang biasa-biasa. Bukan, saudara. Coba belajar dari orang Israel. Mereka tidak pernah komplain. Mereka tidak pernah menyalahkan Musa. Musa, kenapa aku di sini? Musa, kenapa aku tidak di sini? Tidak, saudara. Kita belajar dari orang Israel. Tidak pernah komplain dengan Musa. Tetapi mereka sepenuhnya taat. Apa yang dipilih oleh Musa? Orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang benci kepada suap. Mari Bapak Ibu Saudara, di tempat ini saya dan saudara sebagai anggota jemaat GKI Solo Gracia, mari kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang benci kepada suap. Bapak Ibu Saudara kekasih, pelayanan ke depan memerlukan saya dan saudara. Pelayanan GKI Solo Gracia tempat ini memerlukan saya dan saudara.
Coba kita renungkan, pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Apakah yang 10 bilang, oh Musa, aku udah cocok memimpin 10 orang, aku harus memimpin 50 orang Musa? Apakah kita melihat yang 50 orang, Musa, aku mau yang 100 orang? Enggak, saudara. Mari kita belajar dari yang dipilih oleh Musa pasti tepat. Saudara, kalau ya dipilih oleh jemaat, sekali lagi ini mau saya sampaikan. Awal Desember kita akan memilih 3 balon. 3 balon itu saya akan tentukan. 3 balon wakil BPJ, wakil ketua BPJ. Nah, setelah kita pilih itu, jemaat akan pilih semua, dan semua seksi-seksi saya akan tunjuk langsung seperti Musa. Tunjuk yang ketua perkawannya, ketua perkaryanya, yang sekolah minggunya, yang sound systemnya, yang pembangunan sudah pasti, sudah dapat, tinggal melengkapi yang lain-lain yang belum. Nah, mari belajar dari orang Israel. Mereka tidak pernah komplain. Mari, apapun yang Tuhan percayakan untuk saya dan saudara, kita semua tempat ini, ketika kita ditunjuk, ketika saya dan saudara dipercayakan melayani Tuhan, lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Jangan pilih-pilih, amin. Amin. Saya percaya di tempat ini kita tidak akan pilih-pilih. Pasti ditempatkan dengan posisi yang tepat. Pasti itu saudara. Tidak salah-salah. Jangan pernah komplain saudara. Belajar dari orang Israel, saudara kekasih. Musa memilih orang-orang tepat. Ketika saudara dipilih untuk melayani Tuhan, saya pastikan di tempat ini firman Tuhan juga bukan hanya Musa memilih orang tepat, 1000 orang, pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Bukan hanya mereka pilihan yang tepat, tetapi di tempat ini, ketika saudara dipilih, ketika saudara dipercayakan untuk melayani di sebagai BPJ, saudara adalah orang-orang yang tepat. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai kita semua. Kalaupun kita tidak terpilih menjadi pemimpin 100 orang, 50 orang, 10 orang, atau bahasa lain kita tidak terpilih menjadi BPJ, ada bidang-bidang lain. Tuhan pilih saya dan saudara. Tadi saya mendengar penyambut tamu. Penyambut tamu juga itu saudara, itu melayani Tuhan. Mari saya dan saudara lakukan bagian kita. Tuhan mau pilih saya dan saudara dalam melayani bersama-sama di tempat ini. Kemudian orang Israel bekerja keras. Apa bukti mereka bekerja keras? Ya, buktinya ketika mereka menerimanya dengan tulus ikhlas. Bekerja keras, bekerja tulus. Orang Israel mereka bekerja ikhlas. Mereka bekerja secara hati yang tulus ikhlas. Tidak banyak menuntut, tidak komplain. Nah, ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Apapun kepercayaan dari Tuhan, kita teladani, yaitu orang Israel. Di tempat ini saudara, mari kita tulus ikhlas, kerja ikhlas, dan penuh sukacita. Bapak Ibu saudara kekasih, mari Tuhan mau kita melayani Tuhan. Allah akan menyertai. Mungkin kita bilang, oh aku tidak sanggup. Seperti Yetro bilang, engkau tidak akan sanggup. Benar. Mana ada Musa sanggup kalau dia sendiri? Sekarang mana ada gembala sidang sanggup kalau dia sendiri? Ada, saya dengar cerita teman-teman, semuanya dia, sound system dia, gensetnya dia, sibuk kan? Mana ada Musa sanggup kalau semuanya dia? Engkau akan lelah, engkau tidak sanggup. Nah, diperlukanlah Tuhan memilih saya dan saudara. Tuhan memilih jemaat sekalian untuk menopang Musa. Tuhan memilih jemaat saudara sekalian untuk menopang hamba Tuhan, melayani, bekerja bagian kita masing-masing, bekerja dengan istilah pemerintah tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsi kita masing-masing.
Mari Bapak Ibu Saudara kekasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau menyertai saya dan saudara. Tuhan mau menyertai secara pribadi keluarga kita masing-masing. Tuhan mau menyertai engkau. Seperti judul, Tuhan mau menyertai pelayanan ini. Tuhan mau menyertai GKI Sola Gracia. Amin. Tapi bagiannya, mari seperti orang Israel, pikul tanggung jawab. Pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Ada 4 tahapan, saya perhatikan di situ. Ada 4 tingkatan pemimpin. Saya dan saudara tempat ini, Tuhan percayakan kita untuk kita melayani Tuhan di tempat ini. Saudara Bapak Ibu kekasih, Sola Gracia ada. Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah tentukan. Tuhan juga mau pakai saya dan saudara. Jangan berpangku tangan. Kalau duduk berpangku tangan bolehlah. Berpangku tangan maksudnya tidak buat apa-apa, duduk boleh santai-santai. Tetapi dalam pelayanan saya dan saudara, jangan berpangku tangan. Tuhan mau saya dan saudara bertindak. Dalam pelayanan Tuhan mau saya dan saudara, Tuhan mau memilih saya dan saudara di bidang kita masing-masing. Di bidang kita masing-masing. Saya percaya Tuhan mau pakai kita. Pikul itu, ambil itu, siapkan kita. Siapapun saya dan saudara siap untuk melayani Tuhan. Di tempat ini Tuhan mau pakai kita mengembangkan pelayanan. Dan saya percaya pada akhirnya Tuhan akan mengadakan mujizatnya. Pada akhirnya ketika kita siap dipakai sesuai bidang masing-masing, ketika saya dan saudara siap mengembangkan pelayanan ini dengan mata iman, Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Dimulai dari saya dan saudara, dimulai dari saudara semua yang siap dipilih, siap melayani Tuhan. Tuhan tidak bisa datang tiba-tiba plong gereja Sola Gracia, tiba-tiba duduk, tiba-tiba ada, bukan. Coba kita lihat proses ini, tidak tiba-tiba ada seperti ini. Mulai dari Pak Berenvin, mulai dari rolling Pak Sukardi, Pak Ayub, ada 3 rumah dulu. Akhirnya ada di tempat ini, dan pada akhirnya Tuhan mau pakai kita lebih lagi, amin. Tuhan ingin pakai bukan hanya di sini. Tanggung jawab kita, jangan sia-siakan tanggung jawab Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita pikul tanggung jawabnya. Coba saudara bayangkan, kalau Tuhan percayakan kita melayani. Tadi kita dengar lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang mustahil ke depan. Kita akan cepat 10 kali lipat ini, amin. 10 kali lipat. Kalau sekarang 60, tidak ada yang hitung ya. Berarti ke depan ada 600, amin. Tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, maukah saya dan saudara dipilih? Jangan pernah menolak pilihan Tuhan ketika saudara dipercayakan untuk melayani Tuhan. Bidang apapun, sekecil apapun. Mari, Tuhan mempercayai engkau sekalian. Tuhan mau pakai engkau sekalian. Pakai kita semua untuk mengembangkan pelayanan ini, untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kesimpulannya, ketetapan Tuhan selalu diajarkan oleh setiap hamba Tuhan. Kita bukannya siap untuk mendengar, tetapi ketetapan Tuhan yang Tuhan ajarkan melalui hambanya, kita juga siap untuk melakukan firman. Musa memilih bangsa Israel, orang-orangnya, orang-orang yang tepat, bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan mereka tidak pernah komplain, dan mereka taat sepenuhnya apa yang Musa sudah tentukan, sudah pilih. Dan di bangsa Israel tidak pernah komplain apapun tentang pilihan Musa. Jangan pernah komplain ketika saya dan saudara dituju melayani, dipilih untuk melayani. Pasti Tuhan mau pakai kita masing-masing. Demikian firman Tuhan mau menyenangkan. Silakan Bapak Ibu Saudara dengan sikap berdiri. Kita jadikan Tuhan mau menyenangkan. Tuhan mau pakai kita masing-masing. Tuhan mau pilih kita masing-masing untuk menyenangkan Dia. Khotbah minggu pertama
yaitu kita adalah gambaran Allah. Sebagai gambar Allah, Tuhan mau saya dan saudara menyenangkan Dia yang menciptakan. Sama-sama katakan, Tuhan mau menyenangkan. Tuhan mau menyenangkan. Amin. Tuhan bentuklah hati ini. Aku kehormatmu bagai emas murni. Aku serahkan hidupku semuanya untukmu. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hidupku selalu. Kita sedang menyenangkan Tuhan. Tuhan pilih saudara-saudara, Tuhan tunjuk saudara-saudara, tentukan saudara-saudara. Mari kita siap menyenangkan Tuhan. Kita sedang dibentuk dalam keseharian kita, bahkan dibentuk melalui firman Tuhan, bahkan dibentuk dengan situasi apapun yang kita alami. Saudara-saudara sedang dibentuk. Mari pembentukan itu Tuhan mau kita menyenangkan Dia. Sama-sama.
senangkan hanya itu ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami. Oh Bapa di surga, untuk kami siap menerima pengajaran firman Tuhan, siap menerima ketetapan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami siap dipilih untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami bekerja melayani dengan tulus ikhlas, tidak pernah komplain seperti orang Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Ajar kami Tuhan, bukan hanya untuk menjadi pendengar, ajar kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari pertama ke akhir. Semua yang sudah kami buat, nyanyian kami, pujian, kesaksian, persembahan kolektif, persembahan khusus, bahkan persembahan hati kami, tubuh kami, terimalah semuanya menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu yang kudus. Kami akan pulang tuntun sepanjang hari ini, tuntun sepekan kami lalui bersama Tuhan. Kami melalui hari-hari kami dengan keadaan kuat dan selamat. Bersama Tuhan kami melalui hari-hari kami dengan penuh kemenangan. Dan kami pada akhirnya tiba di hari sama hari penghentian minggu depan, hadir kembali memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkan perhatian kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Roh Kudus kiranya turun atas engkau sekalian jemaat Tuhan. Engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau sebagai suami, istri, anak-anak. Kiranya berkat Tuhan menyertai engkau keluar masukmu dalam melakukan aktivitas dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan setiap hari, baik engkau bekerja di rumah tangga, engkau bekerja di konstruksi bangunan, engkau sebagai pegawai negeri, engkau sebagai pegawai swasta, pedagang, pebisnis, kontraktor, dan apapun yang kau kerjakan setiap hari sebagai siswa, pelajar, mahasiswa, engkau dibuat Tuhan berhasil, dan Tuhan memberkatimu dari saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Puji Allah Tuhan Bapa. Puji Allah. Jemaat Tuhan, persilakan duduk. Kita masing-masing bersaat teduh di tempat duduk masing-masing. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, selamat siang. Shalom semua.